Now then. Thank you, sir. John English tahun 2018. Film ini lanjutan dari John English tahun 2011. Namun di sini sudah ada beberapa pergantian tokoh dengan kasus yang mirip pada film-film sebelumnya. Namun di cerita ini John yang dikabarkan sudah pensiun harus dipanggil lagi untuk menangani sebuah kasus. Bagaimanakah ceritanya? Penasaran? Tonton terus ya. Ceritanya bermula saat semua identitas para agen MI7 berhasil dilacak para cyber. Berita ini pun menyebar luas hingga ke Perdana Menteri di London, yang membuat situasi terlihat kacau. Apalagi mengenai identitas para agen MI7 ini ya guys, itu sangat dirahasiakan. Bisa dibilang ini termasuk salah satu rahasia perusahaan. Berpindah ke John yang terlihat sibuk melatih anak buahnya dalam menjalani sebuah misi. John yang diketahui sebagai tenaga pengajar yang sudah pensiun dari MI7 harus dipanggil kembali untuk menangani kasus siapa dalang di balik pembongkaran identitas para agen MI7. John yang terlihat bersemangat, ia pun bergegas menuju lokasi. Namun ia sedikit merasa heran karena ia memiliki beberapa orang pesaing yang akan diseleksi. Para pesaing yang lain, mereka menunjukkan kelebihannya dengan sebuah pulpen peledak. Tak lama setelah itu, si John pun mencoba mencek pulpen tersebut. Saat dicek, entah karena sengaja atau memang terlempar begitu saja, tutup pulpennya masuk ke dalam teh hangat milik John. Si John kampret yang gak ada akhlak ini pun malah membuang tutup pulpen tersebut kepada para pesaingnya hingga meledak dan membuat para pesaingnya pingsan. Akhirnya terpilihlah si John yang akan menangani kasus tersebut. Sebagai asisten pendamping, ia pun mengajak sahabat lamanya yang bernama Boog. Di sini ia pun mengajak Boog agar berkecimpung lagi di dunia lamanya itu. Mereka pun dibawa ke ruang persenjataan dan ruang transportasi untuk perlengkapan yang mereka butuhkan. Saat ditawari mobil mewah, si John lebih memilih mobil jadul dengan alasan mobil jadul tidak memiliki sistem yang canggih sehingga tidak bisa dilacak. Mereka sempat keliru dengan pilihan John. Namun sepertinya John lebih memahami situasi di lapangan dengan alasannya pun yang sangat tepat. Tanpa banyak pertanyaan bla 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 bla, John dan Boog pun segera menjalankan misi menuju ke sebuah hotel mewah. Sesampainya di hotel, mereka pun mulai mencari sosok yang diduga bernama Sebastian Light. Mereka pun menyamar sebagai pelayan di hotel tersebut agar bisa mendapatkan info tentang Sebastian Light ini guys. Misi pun dilancarkan guys. John dan Boog berbagi tugas. Boog yang pura-pura mengajak bicara agar bisa mengalihkan suasana, sementara si John yang bertugas mengambil handphone si terduga. Namun sialnya saat HP sudah berhasil diambil, malah berdering kuat. Sehingga rencana mereka pun gagal. Gagal total. Dengan berbagai macam usaha, mereka pun menghalalkan segala cara. Dan handphone itu pun berhasil dicuri. Saat memeriksa isi handphone, mereka menemukan foto yang dicurigai. Di sini mereka terfokus dengan kapal besar .calm. Misi selanjutnya pun dijalankan.
Berpindah ke Perdana Menteri yang sedang menyaksikan live streaming Jason Volta. Di sini ia mempresentasikan hasil kerjanya tentang data yang mudah untuk diakses serta diamankan. Perdana Menteri sangat tertarik untuk mengajak join si Jason ini guys. Belum sempat mengajak, tiba-tiba sekretaris datang untuk menginformasikan berbagai gangguan dari luar. Beralih ke John dan Boog yang pura-pura tidak tahu dengan kebakaran itu. Padahal ya guys, itu adalah ulah mereka sendiri. Mereka pun meninggalkan tempat itu dan melarikan diri menuju ke kapal besar .calm. Dengan bantuan magnet yang ada di sepatu, John dan Boog mencoba menyusup serta berjalan melalui dinding kapal. Namun sayang guys, keberadaan mereka pun diketahui para musuh sehingga John dan Boog pun tertangkap basah. John yang banyak akal dengan bermodalkan korek kuping, berhasil meloloskan diri serta meledakkan ruangan itu. Dan tidak berlama-lama mereka pun langsung menuju ke ruangan server untuk memasang sinyal guys. Setelah itu ia pun kabur. Tapi percuma guys, si gadis aduhai ini tetap dapat menemukan si John. Dan tatap menatap pun terjadi. Entah itu tatapan cinta atau tatapan apa, ya nggak ngerti lah. Silahkan deskripsikan sendiri. Si John yang menyangka keberadaannya bisa jatuh langsung ke air, tetapi naas, ia malah terpental ke lantai kapal, hingga membuatnya kesakitan. Keesokan harinya, John melihat si cewek aduhai ini pergi bermobil. Dengan rasa penasaran, si John dan Boog pun mulai membututinya dari belakang. Hingga mereka kehabisan bensin. Pucuk dicinta Udin pun tiba, pucuk dicinta ulam pun tiba. Si cewek pun berhenti di samping mereka. Dan di sanalah perkenalan dimulai. Tak kenal maka tak sayang, begitulah yang dirasakan John sekarang. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Dan si cewek ini bernama Opelia Buletova. Si Mbak Opelia ini ya guys, ia mengajak ketemu di bar sebuah hotel pada jam 8 malam. Tentu saja dong si John mau. Dengan gaya coolnya ia pun berbincang dengan si Opelia. Di sini ya guys, fokus John terganggu karena ia melihat ada yang kembar tapi bukan bayi. Saat berada di bar, Opelia mendapatkan telepon dari bos bahwa ia diperintahkan untuk menembak si John. Namun si John yang berada di dalam sebuah kamar harus merasa insomnia. Ia pun harus meminum obat tidur. Namun di sini ia salah. Ia malah meminum obat untuk bersemangat. Ia pun kembali berjoget dengan semangat. Dan di sini Opelia berusaha untuk membunuh, namun usahanya tersebut gagal. Keesokan harinya, John yang masih joget-joget tiba-tiba dikejutkan oleh Boog yang memberitahukan bahwa pelaku pelacak data agen MI7 itu adalah Jason Volta. Tak lama setelah itu mereka pun kembali ke markas MI7 untuk melaporkan kabar tersebut. Di sini John mengusulkan agar mereka melakukan penggeledahan di rumah Jason Volta. Saat di markas MI7, mereka pun dibawa ke sebuah ruangan untuk memperkenalkan sebuah alat canggih yang bernama realitas virtual. Alat ini bisa membawa kita ke dalam sebuah rumah yang dituju dalam berbentuk 3 dimensi. Namun sayang sekali guys, si John yang tidak memahami alat ini malah melakukan kesalahan. Setelah mencoba alat tersebut, John dan Boog pun mencoba untuk menyusup ke rumah Jason. Saat melakukan aksinya, si John malah bertemu dengan Mbak Opelia yang aduhai ini guys.
Di sini mereka sama-sama sepakat agar tidak saling membongkar kartu. Diketahui Mbak Ophelia ini seorang mata-mata, jadi mereka harus saling menjaga rahasia. Dan kerjasama pun dijalin oleh kedua insan tersebut. Mereka pun mencoba mencari data dengan merekam Jason. Saat melakukan perekaman, John kampret ini malah lupa mematikan nada dering, sehingga keberadaannya pun diketahui. Sedangkan Mbak Ophelia yang profesional ini pun malah melakukan akting dengan berpura-pura menangkap si John. Di sisi lain, Bob yang sedang menjalankan misinya malah dikejar-kejar anjing karena salah arah. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh si John, dan ia pun berhasil kabur. Close the gates. Yes, sir. Drive! Bear left a little. Dengan bermodalkan mobil pengemudi, John pun selamat dari kejaran Jason. Sesampainya di markas MI7, saat penyerahan bukti kepada para petinggi, karena handphone penyimpan bukti tadi malah ketukar dengan handphone milik si pengemudi. Dengan sangat kesal, para petinggi pun memecat si John. I say fired with immediate effect. Now get out. John pun keluar dengan rasa putus asa. Bob pun mencoba memberitahu bahwa Perdana Menteri dalam keadaan bahaya. Ia pun mengajak John untuk menemui sang istrinya sebagai komandan kapal selam, dengan misi untuk menyusup kepada pertemuan G12 di Skotlandia. Ia pun mencoba memanjat ke rumah Jason agar dapat menangkap dan menyerahkan ke pihak yang berwajib. Creases the wearer strand up. Stick in the flock. Sesampainya di atas gedung, terlihat Ophelia Bulletova dalam keadaan bahaya ketika Jason menodongkan pistol. Bagaikan seorang kesatria yang menyelamatkan kekasihnya, Jones pun mulai mengancam. Jason yang terlihat ketakutan seolah terlihat akan menyerah. Namun sayang sekali guys, tali pengikat yang tersangkut pada dinding sehingga membuat John terlempar jatuh keluar gedung. Makjang. No time for this, Johnny. Oh, it isn't possible. Are you inside, sir? Yes, Buff, you can power down. Control. Gagal di cara pertama, mereka tak langsung menyerah. John dan Bob mencoba cara kedua, yaitu dengan menyamar menjadi anggota drum band. Penyamaran pun diketahui. John mencoba melarikan diri dan masuk ke dalam gedung. Para petugas mencoba mengejar, namun mereka gagal. Scene berpindah ke Perdana Menteri yang sedang sibuk memimpin rapat. Dengan menggunakan pakaian besi, John datang untuk menghentikan rapat. Lagi-lagi usahanya gagal guys, karena ia terjatuh ke lantai akibat pakaian besinya yang terlalu licin. Secret Service. Di tengah rapat, Jason meminta kepada seluruh Perdana Menteri yang hadir untuk segera menandatangani sebuah perjanjian agar ia bisa mengendalikan dunia. John yang tadinya terjatuh langsung menelpon ke markas MI7 dengan menggunakan HP Mbak Ophelia Bulletova ini guys. John tidak sengaja mengaktifkan kode nuklir kapal selam yang di awal mereka pasang di dalam kapal. Sehingga nuklir pun meluncur dan menuju kapal .com yang menggagalkan rencana Jason. Jangan salvo ya guys, ini bukan kode togel. Ini cuma kode nuklir, oke? Ledakan pun terjadi sehingga membuat beberapa orang yang menyaksikannya pun terlihat panik. What's a Sherba death? Jason pun kabur dengan menggunakan heli. Namun di sini harus gagal karena ulah si John. Tak lama setelah itu, John pun berhasil melumpuhkan si Jason. Data now installed at our Nevada server. Jason. Create this.
Dan kabar gembira pun datang kembali kepada si Jon. Ia mendapatkan penghargaan dari Perdana Menteri. Namun sangat sayang sekali guys, hal yang memalukan itu terjadi. Saat diliput media, celana besi yang ia kenakan malah melorot ke bawah sehingga membuat si Buyung pun kelihatan. Astagfirullah. Setelah berhasil meringkus si penjahat itu, Jon pun kembali lagi kepada tempat ia mengajar. Di sana ia pun disambut dengan kejutan beberapa murid yang sangat merindukan kehadirannya. Straker. Here, sir. Got some toys to show you. Dan di sana Jon pun mengenalkan beberapa peralatan canggih kepada anak muridnya. Dan film pun selesai. Jangan pelit ya guys, tekan subscribe-nya. Karena The Deal juga nggak pelit kok buat bagi-bagi hadiah buat kalian. Oke, jika subscribe dan viewernya sudah naik, maka The Deal juga akan menaikkan jumlah hadiah buat kalian. Oke, thank you Dede Lover, sampai jumpa kembali.